Kondisi awal Indonesia merdeka. Kondisi awal Indonesia merdeka secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu stabil. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih terus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Hal ini disebabkan karena Indonesia secara hukum masih dalam status QUO, sehingga ada kekuatan asing yang masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia yang baru saja merdeka. Peristiwa yang terjadi. Faktor yang mempengaruhinya: A. Inflasi tinggi. Penyebabnya adalah beredarnya 3 jenis mata uang, yaitu mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang The Javans Bank. B. Blokade Belanda. Tujuannya untuk mencegah ekspor maupun bantuan luar negeri untuk Indonesia, serta memberikan ultimatum kepada pemerintahan RI agar mengurungkan niatnya merdeka. C. Kekosongan negara. Hal ini terjadi karena pengeluaran negara yang meningkat sementara pendapatan negara terhambat sebagai akibat dari pengeluaran blokade ekonomi Belanda. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi hal tersebut yaitu: 1. Pinjaman nasional. I.S. Suratman, Menteri Keuangan, melakukan pinjaman nasional yang dibayarkan kembali dalam jangka waktu 40 tahun. 2. Mengeluarkan uang Republik Indonesia (ORI). Dikeluarkan untuk mengatasi inflasi tinggi akibat dari beredarnya beberapa mata uang sekaligus pada awal kemerdekaan. 3. Menjalin kerjasama dengan negara tetangga, di antaranya barter beras dengan pakaian dari India. Ketika Jepang mengakui kekalahannya dari sekutu, Belanda yang beraliansi sekutu datang kembali untuk merebut Indonesia. Pada 16 September 1945, rombongan perwakilan sekutu mendarat di Tanjung Priok, Jakarta dengan menggunakan kapal Cumberland. Rombongan ini dipimpin Laksamana Muda W.R. Patterson. Tujuan datangnya sekutu adalah: 1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Indonesia. 2. Membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Memulihkan keamanan dan ketertiban. 5. Mencari dan mengadili para penjahat perang. Kedatangan Nica. Ketika Jepang menguasai Indonesia, bangsa Belanda melarikan diri ke Australia. Bangsa Belanda yang pindah ke sana membentuk badan pemerintah sementara yang bernama Nica. Nica singkatan dari Netherlands Indian Civil Administration. Nica dibentuk pada tanggal 3 April 1944 di Australia. Nica adalah badan yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di Pasifik. Tujuan Nica yaitu menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Alasan utama datangnya pasukan Nica: 1. Melucuti persenjataan dan memulangkan kembali tentara Jepang dari Indonesia. 2. Membebaskan bangsa Belanda maupun Eropa yang menjadi tawanan perang pada masa pendudukan Jepang. 3. Memulihkan segala situasi baik pemerintah dan kestabilan bagi Indonesia agar Belanda dapat menguasai kembali bekas kawasan jajahannya itu. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Berita proklamasi terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari penduduk Jepang ke Indonesia juga terus dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Bahkan Wongsonegoro selaku pemimpin pemerintah di Semarang melakukan pernyataan. Suasana di Semarang semakin panas. Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintah di Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang.
Kedobutai di Jatingaleh, sementara pimpinan mereka sedang berunding dalam tangsi untuk membahas mengenai persenjataan. Perundingan ini berjalan tersendat-sendat, tetapi akhirnya disepakati penyerahan senjata secara sepihak. Ketegangan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiri diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan dari para tawanan berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada batalion Kedobutai. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, pada petang harinya, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkul diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti dan disiksa di tangsi Kedobutai Jatilengeh. Kemudian di Jalan Peterongan terdengar kabar bahwa air ledeh di candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena itu, rakyat Indonesia menjadi gelisah. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Dinas Purusara, Semarang, ingin mengecek persediaan air tersebut, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini telah menambah sengitnya pertempuran antara para pemuda melawan tentara Jepang. Pada tanggal 17 Oktober 1945 tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia juga menyetujui perundingan tersebut. Sekalipun telah disepakati adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945, tepatnya 5 hari, Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Pada hari itu telah datang beberapa utusan pemerintahan pusat dari Jakarta untuk merundingkan soal keamanan dan perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yang hadir di Jakarta waktu itu diantara lain Asman, Singodimedjo, dan Sartono. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kepada Jepang. Sementara Jepang telah bersiap-siap untuk membumi hanguskan kota Semarang. Tiba-tiba pukul 7.45 terpetik berita bahwa tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang dengan menumpang kapal HMS Granny. Mereka terdiri atas pasukan Inggris termasuk tentara Gusha. Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang. Dengan kedatangan tentara sekutu berarti telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara berjuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda. Setelah menjabat Perdana Menteri Republik Indonesia, Sultan Syahrir dalam memenangkan posisi penting dalam kebijakan pemerintah. Sultan Syahrir lebih menekankan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dipilih oleh Sultan Syahrir memandang adanya kekuatan politik internasional yang berkuasa setelah Perang Dunia Kedua. Perjanjian Linggarjati menjadi langkah awal pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda secara internasional. Sebelum perjanjian Linggarjati dilaksanakan, pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa perundingan awal. 1. Perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 20 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda diwakili oleh Van Mook dan Charles O. van der Plas menyatakan keinginan Belanda untuk menjalankan pemerintah di Indonesia sesuai Wilhelmina. Pernyataan Van Mook tersebut ditolak delegasi Indonesia. Bahkan perundingan yang dilakukan belum membuahkan hasil hingga akhir tahun 1945. Pada 10 Februari 1946, Indonesia dan Belanda kembali dipertemukan dalam sebuah perundingan di Jakarta. Pihak sekutu diwakili oleh Sir Archibald
Charles sebagai penengah. Beliau juga seorang diplomat senior yang diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Yang kedua ada perundingan Hogevolwe. Perundingan ini merupakan perundingan resmi pertama yang diadakan oleh Indonesia dan Belanda. Meskipun perundingan ini merupakan perundingan pendahuluan yang diadakan di Jakarta, perundingan ini diadakan pada 14 sampai 24 April 1946. Delegasi RI dan Belanda diwakili oleh Perundingan Hogevolwe dianggap gagal karena tidak menghasilkan keputusan apapun. Ketiga, pelaksanaan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian tahap pertama, pihak Indonesia dan Belanda membahas tentang gencatan senjata. Perjanjian tahap kedua dilakukan di Linggarjati pada 10 November 1946. Dalam perjanjian kedua ini, Perdana Menteri Syahir sempat menyesalkan keputusan Presiden Soekarno yang menyetujui rancangan perjanjian. Perjanjian Linggarjati ini memuat 17 pasal ketentuan. Isi pokok Perjanjian Linggarjati sebagai berikut. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk RIS yang salah satunya negara bagiannya adalah Republik Indonesia. RIS dan Belanda akan membentuk UNI Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, muncul dan kontrak di antara tokoh Republik, dukungan, dan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Republik Indonesia menggoyahkan posisi Belanda. Posisi ini menyulitkan Belanda apabila tetap berupaya menguasai negara yang merdeka. Selanjutnya, Belanda berupaya melakukan teror dengan cara memblokade Indonesia secara politik dan ekonomi. Cara tersebut dilakukan untuk membatalkan Perjanjian Linggarjati secara sepihak. Yang keempat, Konferensi Malino. Konferensi Malino diselenggarakan dalam tujuan membentuk negara-negara federal di daerah yang baru saja diserah terima Inggris dan Australia kepada Belanda yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 26 Juli 1946. Pencetus pembentukan negara federal adalah Van Mook, mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintahan federal sebagai pengganti sementara pemerintah Hindia Belanda. Tindakan Van Mook ini mengacu pada pasal 1 dari 6 pasal tambahan dalam Perundingan Linggarjati pada Mei 1948. Negara-negara federal bentukan Van Mook mengadakan rapat di Bandung. Rapat ini berlangsung hingga Juli 1948. Dalam perkembangannya, BFO berperan penting dalam upaya diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Rancangan pembentukan pemerintah intern dihasilkan saat rapat BFO pada Mei 1948 dipadukan dengan rencana pembuatan kabinet Belanda menjadi peraturan pembentukan pemerintahan interim di Indonesia, yaitu BIO. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1 untuk mendesak kedudukan pemerintah Indonesia. Dalam aksi ini, Belanda berhasil menerobos daerah-daerah yang dikuasai Republik seperti Sumatera, Jabar, Jatim, Jateng, 3 daerah yang menjadi sasaran Belanda tersebut. Sumatera Timur, Jateng, Jatim. Dalam menghadapi agresi militer tersebut, TNI menggunakan strategi baru yang disebut Weak Crisis. Strategi ini membuktikan efektif dan menyulitkan posisi Belanda. Agresi militer 1 Belanda mengalami kegagalan setelah para diplomat RI berhasil menarik simpati dari Republik Internasional. Pada Agustus 1947,
Para tokoh perwakilan Indonesia menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB terlaksana setelah adanya desakan dari Australia, RI, dan Belanda. Akibat agresi ini, Belanda dapat kecaman dari dunia internasional. Agresi militer satu Belanda tidak dapat dibenarkan dari kacamata manapun. Agresi militer tersebut menunjukkan Belanda telah mengingkari kesepakatan damai yang telah dibuat. Dunia mengarahkan perhatiannya kepada Indonesia, termasuk PBB, mengecam aksi militer Belanda. PBB mengulurkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda. Dari keamanan, PBB mengeluarkan resolusi berisi seruan kepada pihak-pihak pertikai untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase. Atas Dewan Keamanan PBB dibentuklah Komisi Jasa Baik KTN. Indonesia dan Belanda diberi kesempatan menentukan negara yang berhak mewakili pihaknya dalam sebuah perundingan. Kedua negara tersebut berhak menunjuk satu negara netral untuk menjadi negara komisi. Indonesia memilih Australia, sedangkan Belanda memilih Belgia. Australia dan Belgia sepakat menunjuk Amerika Serikat anggota KTN. Delegasi dari ketiga tersebut Australia yaitu Richard Kirby, Belgia Paul van Zeeland, Amerika Serikat Frank Graham. Tidak lama setelah dibentuk, KTM segera menjalankan tugasnya. KTM tiba di Indonesia pada 27 Oktober 1947. Para perwakilannya segera menghubungi Indonesia dan Belanda untuk mengadakan pertemuan, tapi Indonesia dan Belanda tidak bersedia mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai salah satu pihak. Amerika Serikat selanjutnya menawarkan pertemuan diadakan di kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Perundingan ini dimulai pada 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia Amir Syarifuddin, Belanda R. Abdullah Qadir Wiardamai, Djoko Atmojo, R. Abdul Qadir. Isi perjanjiannya adalah: 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook, 10 pasal. 2. Dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai, 12 pasal. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan, 6 pasal. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook. Berdasarkan garis demarkasi Van Mook ini, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Melalui agresi militer II, Belanda berusaha menyingkirkan pemerintahan RI, menghancurkan TNI. Serangan Belanda dimulai dengan pendaratan pasukan payung di lapangan terbang Manguo, Yogyakarta. Mereka bergabung dengan pasukan angkatan darat untuk merebut ibu kota RI yang saat ini berada di Yogyakarta. Belanda juga berusaha merebut daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta mengetahui tentang serangan tersebut tetapi tetap tinggal di ibu kota. Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit bersumpah memperjuangkan kedaulatan NKRI pada saat kota Yogyakarta mendapatkan serangan dari Belanda. Jenderal Sudirman yang sedang berada di rumah sakit segera mengambil alih komando dan segera menuju Istana Negara. Sudirman memimpin perang gerilya di wilayah Jateng dan Jatim. Agresi militer
II Belanda menuai ancaman dunia internasional karena lebih kuat dari agresi militer sebelumnya. Dewan Keamanan PBB turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menuntut akan para pemimpin RI dipulangkan ke Yogyakarta dan jabatan dipulihkan kembali. Amerika Serikat juga mengecam agresi militer II Belanda akan menghentikan bantuan ekonomi kepada Belanda. Agresi militer kedua Belanda jadi titik balik perjuangan RI untuk memperoleh pengakuan internasional Belanda. Pemerintahan RI tidak kehilangan akal menghadapi serangan Belanda. Para pemimpin Republik sadar serangan Belanda bertujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Sebelum Presiden mengirim telegram, Sarifuddin Prawira, negara yang berada di Bukit Tinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat. Menteri Luar Haji Agus Salim mengirim telegram kepada Marimis di Hindia. PDRI dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948. PDRI berhasil menjalankan tugasnya dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Susunan pemerintah PDRI antara lain pada saat Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri ditangkap, Panglima Besar Jenderal Sudirman tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Pada saat itu Jenderal sedang sakit parah. Meskipun demikian, Jenderal tetap berjanji untuk menegakkan panji-panji NKRI. Jenderal dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul dan melewati beberapa kecamatan menuju Prancimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kendiri. Dalam keadaan ini, Jenderal Sudirman ditandu atau dipapah oleh pegawai untuk memimpin pasukan serta memberikan motivasi dan komando kepada para pejuang. Setelah agresi militer II, Belanda tidak segera menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada 28 Januari 1949. Maka dari itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta Jenderal Sudirman melakukan penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta. Serangan ini dilakukan besar-besaran dan mengikut sertakan para pejabat sipil. Serangan ini ialah strategi TNI untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa TNI dan pemerintah Indonesia masih mempunyai kedudukan yang kuat. Jenderal Sudirman memerintahkan Komandan TNI setempat, Letnan Sudirman memimpin komando penyerangan, dan Jenderal Sudirman masih tetap bergerilya di hutan pada 1 Maret 1949. Rencana serangan umum terhadap Belanda di Yogyakarta dijalankan. TNI menggempurkan kota Yogyakarta dari berbagai penjuru dan berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Akan tetapi, pasukan Belanda berhasil memukul mundur pasukan TNI setelah pasukan Belanda mendatangkan bantuan dari Gombong dan Malang. Meskipun hanya sebentar, keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta memiliki arti penting bagi perjuangan Indonesia. Keberhasilan serangan umum ini memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Dampak secara langsung yaitu Belanda dan Indonesia kembali dipertemukan dalam perundingan Royan. Setelah disepakati, PDRI memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengambil alih pemerintahan dari pihak Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komandan kesatuan untuk siaga mengamankan pemerintahan di Yogyakarta. Keberhasilan pemerintah Indonesia meyakinkan dunia internasional menjadi modal yang sangat berharga. Kondisi ini cukup menguntungkan bagi Indonesia. PBB dan sejumlah negara seperti Amerika Serikat terus mendorong agar perselisihan antara Belanda dan Indonesia diselesaikan perundingan. Perundingan ini dilaksanakan atas inisiatif PBB dan dipimpin oleh Merle Corhan, anggota komisi dari Amerika Serikat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili Mohroem dan Belanda diwakili oleh
Van Rooyen. Selama diwakili perdamaian terjadi perdebatan sengit antara dua perwakilan. Belanda menghendaki kesepakatan penghentian perang gerilya yang dilakukan pada pihak Indonesia pada 7 Mei 1949. Indonesia dan Belanda menyanggupi pelaksanaan revolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada 23 Maret 1949, dan pihak Indonesia menyatakan beberapa kesanggupan antara menghentikan perang gerilya, turut bekerja sama menjaga keamanan, dan turut serta dalam konferensi meja bundar KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan sebagai berikut. Pemerintah RI secara resmi kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Para pemimpin RI mengadakan sidang pertama Kabinet RI pada 13 Juli 1949. Pada kesempatan ini Syarifuddin Prawinagara mengendalikan mandatnya sebagai Kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kepada Wakil Presiden Mohatta. Sebagai pelaksanaan dan kesepakatan itu, maka pada tanggal 28 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Mohatta ke Jogja pada tanggal 6 Juli 1949. Konferensi antar pemerintah Republik Indonesia dan PJ Confederal of League (BFO). Badan Permusyawaratan Federal yaitu suatu badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda. Latar belakangnya yaitu Perjanjian Rooyen, perubahan sikap para negara-negara BFO. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia. Tujuannya yaitu untuk membentuk negara federal atau bisa disebut negara serikat. Di dalam terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Konferensi ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan Republik Indonesia Serikat (RIS) agar mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pelaksanaan konferensi yang pertama pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Yang kedua, tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Hasil dari konferensi pertama, negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, merah putih adalah bendera kebangsaan. Ketiga, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Keempat, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Kelima, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Hasil konferensi kedua yaitu pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional. 2. TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. 3. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara bagian yang tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Konferensi meja bundar dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Indonesia terdiri dari hasil yang dicapai dalam konferensi meja bundar yaitu: yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, status keresidenan Papua akan diselesaikan dalam
waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, RIS harus membayar semua utang-utang Belanda yang diperbuat sejak tahun 1942. Pada tanggal 6 Desember 1949, KNIP bersidang membahas hasil KMB. Sebanyak 226 menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak, 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian hasil KMB dapat diterima dengan suara mayoritas di Komite Nasional Pusat. Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia, dan Bijenkon for Federal of League BFO dalam konferensi meja bundar Republik Indonesia Serikat diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Perdana Menteri Mohatta. RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 negara otonom. 7 negara bagian yaitu 1 negara Republik Indonesia RIS, 2 negara Jawa Timur, 3 negara Sumatera Selatan, 4 negara Sumatera Timur, 5 negara Pasundanan, 6 negara Madura, 7 negara Indonesia Timur. 9 daerah otonom, 1 daerah Banjar, 2 Kalimantan Timur, tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir, 3 Jawa Tengah, 4 Belitung, 5 Kalimantan Barat Daerah Istimewa, 6 Riau, 7 Kalimantan Tenggara, 8 Bangka, 9 Dayak Besar. Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negara Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sases bersama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahanan Amsterdam. Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui pada tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 3 April 1950, Pak Muhammad Nasir, Ketua Fraksi Masyumi, berhasil meloloskan mosi integral di Parlemen RIS yang mengembalikan Indonesia sebagai NKRI. Ini adalah sebuah titik balik bagi seluruh rakyat Indonesia yang hendak didikte oleh Belanda melalui konferensi meja bundar di Den Haag. Tidak heran jika Muhammad Hatta menyebut mosi integral Nasir sebagai proklamasi kedua setelah proklamasi pertama pada tanggal 17 Agustus 1945. Disebutkan dalam buku Muhammad Rom Beralih ke Negara Kesatuan bahwa Pak Nasir hampir bicara dengan seluruh elemen, mulai dari sayap kiri IR Sakirman dari PKI sampai sayap kanan Syahetapi Engel dari BFO, IJ Kasimo dari Partai Katolik Indonesia, juga Partai Kristen Indonesia. Sekarang kita memerlukan hadiah NKRI dari perjuangan para pahlawan kita. Siapa Jenderal Sudirman itu? Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh revolusi Republik Indonesia. Beliau adalah sosok tentara, pemimpin, guru, dan bapak bangsa yang berjasa
besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah sosok yang dilahirkan untuk revolusi kemerdekaan, sosok yang taat kepada pemimpin bangsa. Nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Misalnya pada waktu Belanda menciptakan negara dan daerah otonom dan dalam negeri federal, hal tersebut terlihat bahwa Belanda ingin memecah belah bangsa Indonesia yang akhirnya menimbulkan kesulitan baik secara politis maupun ekonomi. Rakyat Indonesia ini disadari benar oleh rakyat yang akhirnya menuntut untuk kembali ke negara kesatuan yang akhirnya terjadi pada tanggal 17 Desember 1950. Nilai rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, dan para pejuang pada umumnya benar-benar rela berkorban tanpa pamrih. Sebagai contoh, Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Beliau telah menempuh perjalanan kurang dari 1.000 kilometer dalam waktu sekitar 6 bulan dengan penuh derita, lapar, dan dahaga, tetapi semangat yang tidak pernah padam. Beliau tidak hanya mempertaruhkan jiwa dan raganya, tetapi juga mengorbankan harta benda untuk tegaknya cita-cita proklamasi negara Indonesia yang bersatu, sejahtera, aman, dan tentram. Nilai cita pada tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Timbullah semangat patriot di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya, maka muncul sebagai perlawanan daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan tempat lain. Muncul pengelokan dan perlawanan menentang kekuatan asing demi kemerdekaan tanah airnya. Nilai saling pengertian dan saling memahami. Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan diperlukan saling pengertian dan sikap saling memahami di antara para pejuang. Berangkat dari sikap pengertian dan saling menghargai juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan sehingga timbul rasa kebersamaan. Sebagai contoh perbedaan pandang antara golongan muda dan golongan tua saat peristiwa proklamasi, karena adanya saling pengertian dan saling menghargai maka kesepakatan akan tercapai. Teks proklamasi dapat diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan adalah bukti yang nyata sebuah kekompakan dan saling pengertian di antara para tokoh nasional.